Menanggapi pertanyaan adiknya, yang bisa klien lakukan hanyalah menjawab dengan senyum menyesal. Nyeri otot. Awalnya dia percaya bahwa dengan mengonsumsi ramuan sequence, tubuhnya akan meningkat sebagai seorang Beyonder. Tetapi kenyataan pahit menunjukkan bahwa semua poin status seorang seer dialokasikan pada spiritualitas, pikiran, intuisi, dan interpretasi. Itu tidak membantunya beradaptasi cepat dengan latihan tempur. Sedangkan klien sebelumnya adalah tipe yang sejak muda fokus pada studi dan pernah menderita kekurangan gizi. Akibatnya, kondisi fisiknya di bawah rata-rata. Jadi wajar saja kalau dia mengalami efek samping setelah berolahraga. Nyeri otot, aku ingat kau pulang setelah makan malam tadi malam dan tidak melakukan apapun lagi. Apakah alkohol menyebabkan nyeri otot? Tanya Melissa penasaran. Apakah alkohol menyebabkan nyeri otot? Melissa, pertanyaanmu itu membuatku berpikir yang bukan-bukan. Klien tertawa kering dan berkata, tidak, ini tidak ada hubungannya dengan alkohol. Ini dari kemarin sore, aku ikut latihan tempur di perusahaan. Latihan tempur? Melissa tampak makin terkejut. Klien menyusun pikirannya, lalu berkata, begini, aku pikir sebagai konsultan sejarah dan peninggalan di perusahaan keamanan, mustahil aku selamanya hanya di kantor atau gudang pelabuhan. Bisa saja suatu saat aku harus ikut mereka ke desa atau kastil kuno, ke lokasi peninggalan. Itu mungkin mengharuskanku mendaki, menyeberangi sungai, dan berjalan jauh. Aku harus tahan terhadap segala tantangan alam, jadi aku perlu tubuh yang cukup sehat. Jadi kau ikut latihan tempur untuk meningkatkan stamina. Melissa sepertinya mulai mengerti niat kakaknya. Betul, jawab klien tegas. Melissa mengernyit, tapi itu tidak seperti seorang gentleman. Bukankah kau selalu menempatkan dirimu pada standar seorang profesor? Seorang profesor hanya perlu kemampuan membaca dokumen sejarah, memikirkan pertanyaan sulit, dan menjaga sopan santun seperti seorang gentleman. Tentu saja, aku tidak bilang itu tidak baik. Aku malah lebih suka pria yang bisa menyelesaikan masalah sendiri, entah itu dengan otot atau otak. Melissa tersenyum. Klien ikut tersenyum. Tidak Melissa. Definisimu tentang profesor keliru. Seorang profesor sejati bisa berkomunikasi dengan lembut dan sopan, tapi juga bisa mendidik orang lain menggunakan prinsip fisika, dengan mengangkat tongkat untuk meyakinkan orang kalau ada hambatan komunikasi. Prinsip fisika. Melissa sempat bingung, tapi cepat mengerti maksud kakaknya, dan jadi tidak bisa membalas. Klien tak berkata lagi, lalu dengan susah payah melangkah lebar menuju kamar mandi. Melissa berdiri beberapa detik, lalu menggeleng dan menyusulnya. Mau kubantu? Dia bergaya seolah menopang orang. Tidak usah, tadi aku memang agak melebih-lebihkan. Klien merasa malu, ia tiba-tiba berdiri tegak dan berjalan normal. Melihat kakaknya berjalan stabil ke kamar mandi dan menutup pintu, Melissa mengerucutkan bibir dan bergumam, klien semakin sok saja. Aku sampai percaya nyerinya separah itu. Di dalam kamar mandi, klien berdiri di balik pintu tertutup rapat, wajahnya meringis menahan sakit. Aduh. Dia menahan napas, menegangkan tubuh dan berdiri begitu selama 7-8 detik. Akhirnya, setelah dengan susah payah turun ke bawah, sarapan, dan melepas bensin serta Melissa berangkat, rasa pegalnya mulai reda. Setelah istirahat sebentar, klien mengambil tongkat, memakai topi tinggi, dan pergi menuju halte kereta umum. Musim panas di Universitas Hoi dipenuhi pohon-pohon rindang, burung berkicau, dan bunga bermekaran. Suasananya damai dan tenang. Menyusuri tepi sungai, klien berbelok ke arah Departemen Sejarah, lalu menemukan gedung 3 lantai yang sudah tua dan mencari ruang kerja mentornya, Quentin Cohen. Dia mengetuk lalu masuk tapi terkejut melihat yang duduk di kursi mentornya adalah akademisi bernama Azik. Selamat pagi Tuan Azik. Di mana mentor saya? Kami sudah janji bertemu di sini pukul 10 lewat surat, tanya klien heran. Azik, sahabat dekat Quentin Cohen yang sering berdebat dengannya soal akademis, tersenyum dan berkata, Cohen ada rapat mendadak dan pergi ke Universitas Tingen. Dia memintaku menunggumu di sini. Kulitnya berwarna perunggu, tinggi dan bentuk tubuh rata-rata, berambut hitam, bermata coklat, dan berwajah lembut. Ada perasaan sulit dijelaskan saat berada di dekatnya, seolah di matanya tergambar pahit manis kehidupan. Di bawah telinga kanannya, ada tahi lalat kecil yang nyaris tak terlihat, kecuali diperhatikan dekat-dekat. Selesai menjelaskan alasannya, Azik tiba-tiba mengerutkan kening sambil mengamati klien. Bingung dengan tatapan itu, klien melihat pakaiannya. Apa saya melanggar etika? Tuxedo, rompi hitam, kemeja putih,
dasi kupu-kupu hitam, celana gelap, sepatu kulit tanpa kancing. Semua normal? Kening Azik mengendur dan ia terkekeh. Jangan dipikirkan. Aku hanya merasa kau jauh lebih bersemangat daripada sebelumnya. Kau bahkan terlihat lebih seperti gentleman sekarang. Terima kasih atas pujiannya, jawab Klein tenang. Tuan Azik, apakah mentor saya menemukan buku penelitian atas peninggalan puncak utama Hornachis di perpustakaan universitas? Dia menemukannya dengan bantuanku, jawab Azik sambil tersenyum lembut. Dia membuka laci dan mengeluarkan buku berpenutup abu-abu. Kau bukan mahasiswa Universitas Hoi lagi. Kau boleh membacanya di sini, tapi tidak bisa membawanya pulang. Baik. Klein dengan senang hati menerima monograf itu, meski sedikit gugup. Desain buku itu mengikuti tren masa kini, hardcover dengan kertas tebal, bergambar puncak Hornachis yang abstrak di sampul. Klein duduk dan mulai membaca perlahan. Saat ia asyik membaca, tiba-tiba ada secangkir kopi harum di sebelahnya. Silahkan tambah gula dan susu, kata Azik sambil menunjuk botol susu dan wadah gula. Terima kasih, ujar Klein. Dia menambahkan 3 kubus gula dan 1 sendok teh susu, lalu lanjut membaca. Buku itu tidak terlalu tebal, dan menjelang siang ia selesai membacanya, mencatat beberapa poin penting. 1. Puncak utama Hornachis dan sekitarnya dulunya dihuni peradaban maju, bagian dari suatu bangsa kuno. 2. Dari mural dinding, cara pandang hidup mereka mirip manusia, kemungkinan besar mereka memang manusia. 3. Mereka memuja sekaligus takut pada kegelapan malam, menyebut dewa mereka, penguasa malam abadi, Mother Sky. 4. Tidak ditemukan makam sama sekali. Awalnya ini seolah berarti mereka tidak mati, tetapi itu bertentangan dengan mural yang menggambarkan kematian. Mereka percaya kematian bukan akhir, dan keluarga yang meninggal akan melindungi mereka di malam hari. Jenazah disimpan di rumah selama 3 hari, tetapi tidak ada ritual penguburan. Klein mencatat juga bahwa peninggalan itu terawat baik, seolah ditinggalkan mendadak. Piring masih tertata, ada noda busuk di piring makan, botol minuman setengah penuh berubah jadi seperti air tawar. Semua penghuni menghilang tanpa jejak. Penulis buku, Joseph, bahkan sempat berpikir mereka lenyap tiba-tiba. Melihat foto hitam putih di buku itu, Klein kaget karena mirip dengan istana dalam mimpinya, hanya saja di mimpinya lebih megah dan memiliki kursi kehormatan raksasa yang di bawahnya berkumpul belatung transparan. Dia menyimpulkan mimpinya terkait langsung dengan peninggalan itu. Kemungkinan bangsa malam abadi yang disebut di buku catatan keluarga Antigonus. Azik bertanya, bagaimana? Menemukan sesuatu? Lumayan banyak. Lihat, aku sampai menulis banyak halaman catatan, jawab Klein sambil tersenyum. Azik lalu berkata, Klein, saat kuliah di Universitas Backlund, aku pernah mempelajari ramalan. Dari pengamatanku, ada ketidakharmonisan dalam takdirmu. Klein berpikir soal kebetulan aneh yang dialaminya dalam 2 bulan terakhir, lalu menjawab, ada 3. Tidak terlalu banyak atau sering, dan tidak ada tanda campur tangan orang lain. Azik menjawab, kata Kaisar Rosel, 1 kebetulan bisa dialami siapapun. 2 masih wajar. 3. Saatnya mempertanyakan faktor internal yang memengaruhinya. Dia tidak memberi penjelasan lebih lanjut, hanya mengaku bukan peramal sejati. Klein lalu diam-diam mengaktifkan Spirit Vision untuk melihat aura Azik, tapi semuanya tampak normal. Ia pun mematikan penglihatan itu sambil berdiri. Menjelang sore, Klein pulang ke rumah dan menutup tirai, membiarkan kamarnya tenggelam dalam kegelapan. Ia mengeluarkan pena dan kertas, berpikir lama, lalu akhirnya menulis sebuah kalimat. Penculikan Elliot disebabkan oleh unsur Beyonder. Sebagai seorang Shiar, Klein sebelumnya sudah mencoba meramal apakah kebetulan-kebetulan itu merupakan akibat dari perkembangan yang tidak wajar. Namun hasilnya menunjukkan sebaliknya. Kali ini, ia terpengaruh oleh Azik untuk memeriksa kembali kejadian-kejadian tersebut. Ia juga mengambil pelajaran dari badut berjas, lalu merancang pernyataan ramalan yang tepat, menghilangkan semua deskripsi yang kabur atau membingungkan. Ya, aku harus memecah 3 kebetulan ini dan meramalnya secara terpisah. Klein mengangguk dalam hati sambil perlahan melepaskan topas dari pergelangan tangannya. Ia memegang pendulum spiritual di tangan kiri dan membiarkannya tergantung di atas pernyataan ramalan di kertas. Ia menenangkan diri, masuk ke keadaan kogitasi. Dengan mata terpejam, Klein mulai mengulang-ulang kalimat. Penculikan Elliot disebabkan oleh unsur Beyonder. Saat terus mengulang pernyataan itu, Klein membuka matanya dan menatap pendulum, hanya untuk melihat topas berputar pelan berlawanan arah jarum jam. Tetap negatif, gumamnya.
Ia merancang beberapa pernyataan ramalan lain, tetapi hasilnya sama. Tidak ada yang aneh pada kejadian itu. Kemudian ia meramal secara terpisah, peristiwa Ray Bieber tinggal di Tingayan, dan insiden ramalan cermin ajaib Shelena. Namun jawabannya normal semua. Apakah aku yang seorang sihir sejati, malah dibuat takut oleh peramal gadungan seperti Tuan Azik? Selain itu, Kapten dan yang lain juga tidak merasa ada yang janggal. Klein tertawa dan menggeleng. Namun, ia tetap berhati-hati, berencana menggunakan teknik ramalan mimpi untuk memastikan terakhir kalinya. Setelah berpikir, ia mengubah pernyataan ramalan agar sesuai dengan metode itu. Alasan sebenarnya penculikan Elliot. Sambil menulis dengan pena, Klein sempat berhenti untuk menimbang kata-katanya. Setelah membacanya berulang kali, ia merobek kertas itu dan menuju tempat tidur. Dengan pernyataan ramalan di tangan, Klein cepat tertidur dibantu kogitasi. Ia mendapati dirinya berada di dunia yang terdistorsi dan retak. Setelah sadar, ia mulai berenang menembus kabut buram. Perlahan, ia melihat para penculik itu. Melihat mereka kehilangan taruhan terakhir di meja judi, mendapatkan senjata dari pasar gelap, mengamati lokasi, bahkan menyewa apartemen di seberang tempat tinggal Ray Bieber untuk bersembunyi. Potongan-potongan ini tidak membentuk satu alur berkesinambungan, melainkan muncul seperti kilasan gambar. Klein tidak menemukan hal abnormal apapun. Selain itu, semua itu sesuai dengan keterangan para penculik. Setelah keluar dari mimpi, Klein meramal dua kejadian lainnya secara terpisah dan hasilnya sama. Perkembangannya masuk akal. Kebetulan itu memang hanya kebetulan. Memang aku terlalu berpikir berlebihan. Sepertinya Tuan Azik hanyalah penggemar ramalan. Klein menstabilkan pendulum dan tersenyum pahit. Ia hendak membuka tirai untuk membiarkan cahaya masuk, namun tiba-tiba terhenti. Dari kesan Klein yang asli, Tuan Azik adalah orang yang dapat dipercaya dan tak pernah berbicara sembarangan. Bahkan kalau ia sering berdebat dengan mentornya, itu hanya urusan akademis dan keduanya selalu punya alasan. Kalau dia benar hanya penggemar ramalan, dia tidak akan mendekatiku seperti ini. Dan di ingatan Klein asli, tidak ada yang menyebutkan dia menyukai ramalan. Tentu, bisa saja ini, karena hilangnya ingatan tertentu. Klein mengerutkan kening, tak bisa menenangkan pikirannya. Ia menduga Tuan Azik tanpa sadar mengetahui informasi penting dan mencoba mengingatkannya dengan alasan ramalan. Bagaimana cara memastikannya? Ia mondar-mandir di kamar gelap, mencoba mengingat teknik ramalan lainnya. Langkah pertama, kedua, ketiga. Lalu ia terhenti saat sebuah ide muncul. Katakanlah kebetulan ini memang mencurigakan. Aku tak bisa meramal hasilnya, entah karena sekuensku belum cukup tinggi, atau ada gangguan eksternal. Tapi aku bisa mengubah lingkunganku. Aku bisa memindahkannya ke tempat yang lebih misterius dan sulit dipahami. Semangatnya kembali, ia membuka laci dan mengeluarkan belati perak. Ia memusatkan pikiran dan membiarkan spiritualitasnya mengalir dari ujung belati, menyatu dengan sekelilingnya. Dengan setiap langkah, dinding spiritual menutup seluruh ruangan. Klein berencana melakukan ramalan di atas kabut abu-abu di dunia misterius itu. Di aula ilahi kuno yang megah, di atas kabut abu-abu tak berujung. Klein duduk di kursi kehormatan di ujung meja perunggu. Di depannya, selembar kulit kambing muncul atas kehendaknya. Ia mengangkat pena dan menulis pernyataan ramalan yang sama. Penculikan Elliot disebabkan oleh unsur Beyonder. Memegang pendulum spiritual, ia menenangkan diri, separuh memejamkan mata, lalu mengulang pernyataan itu 7 kali. Menggunakan spiritualitasnya untuk berinteraksi dengan dunia spiritual yang berada di atas segalanya. Merasa ada tarikan pada rantai perak, Klein membuka mata dan menatap pendulum dan langsung terdiam. Pendulum berputar searah jarum jam. Itu berarti memang ada unsur Beyonder di balik penculikan Elliot. Hasil ini benar-benar berbeda dengan yang ia dapatkan di luar. Tak ada tanda gangguan. Kekuatan seperti ini mengerikan. Apa tujuan orang di balik ini? Apakah nasibku terikat dengan buku harian keluarga Antigonus? Klein sangat terkejut. Konsentrasinya buyar dan putaran pendulum jadi kacau. Ia meletakkan topas, memijat glabella, wajahnya serius. Setelah berpikir sejenak, ia tidak mencoba meramal dua kejadian lain, melainkan menulis pernyataan baru. Alasan sebenarnya penculikan Elliot. Sambil memegang kertas itu, ia mengulanginya 7 kali. Klein bersandar dan tertidur di atas kabut. Tak lama, ia melihat kabut abu-abu putih tak berujung. Kabut itu perlahan menipis, menampakkan padang bunga berwarna-warni. Di belakangnya, ruang mulai melipat-lipat seperti monster hidup.
Klein berusaha menatap ke depan dan samar-samar melihat cerobong merah gelap. Saat itu, pemandangan di depannya hancur, mengakhiri mimpinya. Klein duduk tegak di aula megah itu. Jantungnya berdebar kencang tanpa alasan. Hahaha, rasanya seperti mengintip sesuatu yang mengerikan. Ia menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Cerobong merah. Taman? Padang bunga. Apa hubungannya dengan dalang di balik semua ini? Aku tak bisa menentukan motifnya dari kebetulan ini, juga tak bisa menyimpulkan ada niat jahat. Namun, rasa khawatirnya meningkat bagi dirinya, Kapten, Fry, dan yang lainnya. Kami seperti boneka yang menari di ujung tali. Yang lebih menakutkan, kami merasa begitu hebat. Klein menghela napas. Ia tak tahu bagaimana membicarakan ini pada Kapten. Ramalan Pak Tuan Neil menghasilkan jawaban sama seperti yang ia dapatkan di luar. Kalau mereka memintanya memastikan di depan semua orang, ia takkan bisa melakukannya. Setelah hampir 20 detik tenang, ia mulai meramal. Peristiwa Ray Bieber tinggal di Tingen, dengan spirit dowsing. Kali ini, Topaz tergantung diam, tidak mengonfirmasi atau menolak pernyataan. Aneh, gumamnya. Apa dalang ini merasakan ramalanku dan melakukan penangkal? Ia mencoba ramalan mimpi, tetapi hanya melihat potongan kabut. Tidak ada penemuan baru. Hasil insiden ramalan cermin ajaib Selena juga sama. Klein hampir yakin akan dugaannya. Karena belum ada cara memberitahu Kapten dan Smith, ia justru terdorong untuk segera meningkatkan kemampuannya. Aku harus pergi ke klub ramalan nanti dan segera menyelesaikan metode akting untuk mencerna ramuan Seer. Juga, aku harus memastikan apakah ramuan clown benar-benar lanjutan sequence dari Seer, serta mengumpulkan petunjuk tentangnya. Selain itu, aku harus lebih banyak berinteraksi dengan Tuan Azik untuk menggali informasi yang dia miliki. Klein memegang kening dan menyusun rencana. Setelah berpikir, selembar kulit kambing kembali muncul di depannya. Ia menulis, Sequence 8 yang setara dengan Sequence 9 Seer adalah clown. Berdasarkan pengalamannya, Klein yakin kemampuannya meningkat di atas kabut abu-abu. Seperti razia yang biasanya berhasil, apa ini efek keberuntungan? Ia mengambil pendulum spiritual. Tak lama kemudian, ia mendapat jawaban pasti. Memang benar clown. Kemudian ia menulis lagi. Sequence 8, 7, 6, dan 5 dari Seer akan memberikan setidaknya satu kemampuan baru yang tak terkait. Klein menghela napas dan mencoba spirit dosing lagi. Namun, Topaz tergantung diam tanpa berputar. Kurang informasi untuk menyelesaikan ramalan dan mendapatkan wahyu? Ia meletakkan rantai perak dan mulai mempertimbangkan pernyataan untuk ramalan mimpi. 20 detik kemudian, ia menulis dengan serius. Petunjuk tentang ramuan clown.